Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok yang beranggotakan Nabila Arla, Salmanisa, dan Tiara Adin. Kami akan menjelaskan mengenai apa itu Incoterm. Incoterm merupakan singkatan dari International Commercial Terms atau istilah komersial internasional. Istilah ini merupakan suatu terminologi atau ketentuan yang digunakan bagi para pelaku perdagangan internasional ketika mengirim barang dalam transaksi atau kontrak. Istilah komersial internasional juga berisi semua tugas, risiko, dan biaya bersangkutan selama transaksi penjualan dan pembelian barang berskala internasional. Di beberapa faktor komersial, International Commercial Term ini juga menjadi persyaratan utama yang berfungsi untuk mengurangi risiko kesalahpahaman yang merugikan. Itu sebabnya, International Commercial Term ini merupakan persyaratan yang sangat penting. International Commercial Term ini dikeluarkan oleh non-governmental organization, International Chamber of Commerce. Berikut merupakan jenis-jenis Incoterm. Yang pertama yaitu EXY. EXY adalah nama tempat penyerahan. Jika dalam kontrak terdapat keterangan EXY, maka pembeli akan menanggung semua biaya asuransi, transportasi, dan risiko yang mungkin terjadi saat barang diantar. Biaya yang ditanggung oleh pembeli termasuk biaya pengantaran dari gudang penjual hingga tempat membeli. Namun, biaya loading bisa dibebankan kepada penjual dengan menyertakan keterangan EXY memindahkan barang dari gudang pembeli ke truk. Risiko dan biaya ditanggung oleh penjual. Free on board atau FOB merupakan istilah yang digunakan untuk pengiriman barang via laut. FOB berarti penjual bertanggung jawab untuk mengantarkan barang hingga pelabuhan sesuai dengan kontrak yang berlaku. Penjual juga bertanggung jawab dalam proses ekspor sesuai dengan negaranya. Free Carrier atau FCA. FCA merupakan istilah yang banyak digunakan untuk segala jenis transportasi mulai dari darat, laut, dan udara maupun transportasi multimoda. Penyerahan dengan FCA dilakukan di tempat pengangkutan. Pada saat penyerahan terjadi peralihan risiko dari penjual kepada pembeli, pembiayaan pengiriman dan risiko barang ditanggung oleh pembeli. Selanjutnya ada CIP. Dalam istilah CIP, penjual wajib membayar asuransi kargo dari risiko kerusakan dan kehilangan barang saat diantar. CIP juga mewajibkan pembeli untuk melakukan export clearance. Kemudian ada CAF. Penjual berkewajiban untuk bekerja sama dan membayar asuransi. Asuransi yang digunakan juga harus menjangkau area risiko dan durasi perjalanan seperti yang disebutkan dalam kontrak penjualan serta menyediakan polis atau sertifikat asuransi bersamaan dengan dokumen lain yang diserahkan. Kemudian ada CFR. CFR merupakan ketentuan yang digunakan untuk pengiriman melalui jalur laut. Penyerahan barang dengan CFR dilakukan di atas kapal, namun ongkos angkut sudah dibayar penjual sampai pelabuhan tujuan. Lalu ada CPT. CPT merupakan istilah yang digunakan untuk segala jenis model transportasi. CPT merupakan risiko kehilangan ditanggung oleh penjual hingga barang sampai ke carrier. Kemudian ada DIP. DIP merupakan ketentuan yang berfokus pada tanggung jawab penjual untuk mengatur proses pengantaran barang hingga tempat yang telah disepakati. Setelah selesai proses import clearance, penjual wajib mengantar barang hingga tempat yang telah ditentukan sebelumnya. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu pada dasarnya Incoterm sangat berperan penting dalam kegiatan ekspor-impor, khususnya pada penjual dan pembeli, mulai dari kegiatan transaksi hingga pengiriman atau disebut juga dengan kargo.